Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di tahun 2022 bersama TMC Vlog. Di vlog kali ini saya akan cepat aja nih, gitu, karena baru aja beberapa jam yang lalu ya, dunia apa lu bilang dunia netizen di web dan juga di dunia maya itu semuanya lagi terkaget-kaget. Kenapa? Karena hadir satu penampakan terbaru, gambar yang menurut saya adalah gambar yang hadir dari detail file-file paten ya, dimana gambar tersebut adalah gambar sepeda motor pasti ya, jenisnya skutik, dan itu tuh mirip banget gitu loh teman-teman sekalian dengan beberapa detail penampakan yang hadir sebelum-sebelum ini gitu ya, kayak misalkan sempat diberitakan di TMC Blog itu mirip waktu itu mirip dari belakang tuh mirip kayak apa ya, mungkin kayak motor-motor Yamaha yang skutik yang ada di Thailand. Terus habis itu bagian depannya ada yang bilang seperti kayak Vespa gitu ya, dan hadir kayak misalnya di tes-tes jalanan kayak di Banjarnegara. Dan ternyata sekarang teman-teman sekalian nggak perlu lagi melihat gambar-gambar yang burem-burem. Kenapa? Karena boleh dibilang ini tuh gambarnya cukup terang gitu, boleh dibilang cukup jelas banget, menggambarkan hampir semua bagian dari sepeda motor yang akan kita lihat gitu loh teman-teman sekalian ke depan gitu ya, yang akan diproduksi oleh Yamaha. Dan menurut saya skutik baru ini ya, yang menggunakan ban kecil, terus menggunakan apa namanya tuh lampu belakang yang boleh dibilang bentuknya lebih vertikal, terus begitu lampu depannya bulat, itu tuh memang secara umum tuh memang memperlihatkan bahwa kedekatan desain dengan model-model skuter retro yang arah-arahnya ke Vespa gitu ya. Menarik banget teman-teman sekalian. Dan kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya penampakannya langsung di video ini. Yuk. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, penampakan salah satu dari dua foto penampakan dari sosok motor misterius yang hadir. Sepertinya di produknya itu hadir di kayak file paten gitu ya, dari motor yang diperkirakan mirip banget dengan beberapa motor yang sempat dites oleh Yamaha Indonesia belakangan ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada dua foto ya. Saya melihatnya ada dua foto di sini. Tunggu dulu, gimana caranya? Satu lagi ya. Ini fotonya yang pertama ini. Kita akan lihat dulu dari foto yang pertama teman-teman sekalian. Kita bisa lihat ya, saya nggak tahu nih kira-kira bannya ini kira-kira ban yang berapa ya. Kita belum bisa ini, saya masih belum bisa lihat bannya sih saya perkirakan sih kalau untuk ban sini mungkin sekitar di atas 10 ke atas ya, mungkin bisa 12 inci, namun dengan profil yang cukup lebar. Depan nih perkiraan saya ukurannya mungkin 100, 110 mungkin ya, 100 atau 110. Sementara untuk bagian belakang mungkin 120 atau 130. Cuman dengan tetap ring yang kecil, mungkin 12 ya. Mungkin seperti itulah teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat, dan memang jika kita lihat tuh memang untuk bagian depannya tuh headlampnya itu hadir bulat teman-teman sekalian. Saya nggak tahu nih apakah nanti Yamaha Indonesia akan menghadirkan lampu ini LED apa enggak. Cuman kalau LED ini keren banget gitu ya. Jarang-jarang LED yang bulat-bulat kalau untuk motor-motor skutik gitu ya. Biasanya kan motor-motornya hanya motor-motor untuk yang versi yang yang untuk motor-motor klasik gitu loh teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini spionnya itu khas banget Yamaha gitu ya. Dan ini nih dikasih kayak pegangan untuk gripnya ini klasik banget gitu ya. Terus kita bisa lihat juga kiri kanan ada rem, terus sedikit kalau kita bisa lihat di sini ada kayak detail ada rem ya, lampu rem, pengunci rem. Dan kita bisa lihat lagi di bagian depannya ini ya. Jadi ada kayak dasi ya, ini mengindikasikan mirip banget ya basis desainnya dengan, kalau menurut saya ya, dengan Vespa gitu ya, dengan Vespa series. Sementara kita bisa lihat juga kehadiran dua lampu di kanan dan di kiri tebeng bagian depan, di dada bagian depan gitu ya. Dan ini tuh modelnya jenisnya dia bikinnya tuh lebih kayak vertikal kayak gitu. Teman-teman sekalian bisa lihat, dan di sini tuh ada kayak tempat buat plat nomornya di depan. Jadi dia plat nomornya nanti tidak akan mengganggu bagusnya desain dari kayak dasi, terus lampu DRL atau lampu sen dan segala macam. Kita bisa lihat juga di sini desain dari spakbor depannya cukup lebar ya, sama seperti motor-motor skutik berjenis klasik kayak gitu ya. Dan ini kita bisa lihat lagi joknya ini cukup lebar ya, cukup lebar.
dia tuh kayak dikasih kayak pembatas ya untuk bagian depan dan bagian belakang dengan kayak jahitan kayak gitu. Dan kita bisa lihat juga bentuknya dari bagian belakangnya itu lebih rounded, tapi bulatnya tuh nggak bulat lancip gitu, tapi bulatnya bulat rounded gitu. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada kayak detail untuk tempat apa gitu ya di samping. Dan kita bisa lihat di sini sekilas decknya lebar dan tapi tebal ke bawah gitu ya. Ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu di bagian decknya ini. Perkiraan saya sih memang fuel tank kayak gitu ya. Dan kita bisa lihat juga di sini ada hook di bagian bawah dari jok depan. Dari jok di bagian depan, sorry. Sementara engine-nya sendiri ya, box CVT-nya ini saya ngeliatnya kayak mirip-mirip kayak Frigo ya. Kayak Frigo, terus habis itu kayak ini di sebelah sini ada kayak detail apa namanya nih, suspensi belakang gitu. Suspensi depannya masih tetap apa namanya, teleskopik ya, dengan remnya tuh berjenis cakram. Sama teman-teman sekalian, ada side stand, ada double stand, terus grip belakangnya juga begini gitu ya. Dan kita bisa lihat lagi, apalagi yang bisa dilihat dari sini agak susah, ntar kita bisa lihat lagi. Apalagi ya, decknya udah pasti. Decknya ini kalau menurut saya sih lebar, cukup lebar banget sih. Jauh lebih lebar karena ini mengindikasikan atau memiliki karakteristik yang bener-bener motor klasik banget gitu ya, bagian decknya lebar. Dan pikiran saya akan jadi cukup banyak nih orang-orang untuk menyukai karena sisi fungsionalitasnya juga cukup tinggi kalau kayak begini. Lampunya ini akan LED atau masih bohlam, saya masih belum tahu gitu loh teman-teman sekalian. Next, nah ini dia gambar berikutnya teman-teman sekalian. Dari yang belakangnya kita bisa lihat lagi 3 lampu, lampu tengah, lampu malam, lampu rem, dan juga lampu sen di kanan dan kiri itu bentuknya vertikal teman-teman sekalian. Sama seperti beberapa foto-foto yang sempat hadir sebelumnya. Dan kita lihat juga bagian belakangnya, spakbornya juga berjenis kayak modelnya itu gayanya bener-bener bergaya apa namanya, klasik ya, boleh bilang seperti itu ya. Dengan kita juga bisa lihat lagi knalpotnya kecil, proporsional lah dengan ukuran dari motor. Terus habis itu heat shieldnya juga dibuat lebih rounded gitu ya. Kalau motor-motor klasik juga memang seperti ini, biasanya rounded. Kita bisa lihat lagi joknya dari daerah sebelah sini, dan di sebelah kanan itu nggak kelihatan kayak hadirnya shock breaker, jadi shock bracketnya hanya sama di sebelah kiri aja, sama seperti Frigo, sama seperti Mio gitu ya, dan sebagainya. Terus ini nih saya masih nggak tahu nih ini detail apa sih ya, di bagian side body gitu ya, ada kayak gini yang di baut 2 gitu ya. Hand gripnya seperti ini, joknya seperti ini teman-teman sekalian bisa lihat ada kayak ini bisa jadiin two tone dan segala macam gitu ya. Gitu ya. Untuk sebelah sini kita bisa lihat juga di sini ada kayak kipas menunjukkan bahwa ini tuh mesinnya berjenis Air Force cooled gitu ya. Perkiraan saya mesin Blue Core ini akan sama dengan mesin yang dipakai oleh Frigo gitu ya, lebih 125 cc Air Force cooled gitu ya. Jadi sebenarnya air cooled gitu ya, berpendingin udara, teman udaranya tuh di force atau dipaksakan menggunakan kayak kipas turbin di sebelah sini, kipas turbin, kipas lah gitu ya. Kalau turbin kayaknya agak terlalu sedikit lebih serem gitu ya. Kita bisa lihat lagi sekarang ke bagian depan gitu ya. Kita bisa lihat ini tuh ya, bagian dashboardnya cukup bikin kepo nih ya, karena bentuknya juga kembali dia lebih vertikal teman-teman sekalian ya, bentuknya lebih vertikal. Dan kita bisa lihat di sini panel-panelnya lengkap banget di sini nih, ada kayak pencet-pencetannya banyak banget nih, ada idling stop perkiraan saya juga ada gitu ya, start stop ya kalau di Yamaha bilangnya start stop, dan ada kayak lampu pilih ya, pilih jauh. Mungkin kalau kayak gini mungkin untuk pasar Vietnam masih kepake, cuman kalau Indonesia biasanya di sini udah nggak ada karena udah AHO gitu ya. Teman-teman sekalian bisa lihat juga detail dari hand gripnya juga cukup klasik. Dan kita bisa lihat juga di sini knopnya udah kayak yang knop yang jenis keyless teman-teman sekalian ya. Jadi udah modelnya udah jenis keyless, dan ada hooknya juga, hook barang di sebelah sini. Jadi hooknya 2 di bawah jok dan juga di depan. Jadi ini menambah sisi fungsionalitasnya juga. Dan kita bisa lihat juga di sini ada bukaan ya, ada bukaan di sini, dan ini tuh kemungkinan saya di sini tuh ada tempat kayak ngisi bensin ya, ngisi bensin mungkin di sini ya. Dan di sini ada box untuk tempat ngecas handphone, terus ada tutupnya. Sebelah sini di bawah knop start ya, knop start juga ada kayak glove box juga, teman nggak ada tutupnya teman-teman sekalian. Jadi seperti itu. Ini decknya seperti ini, dan kalau misalkan perkiraan saya benar bahwa di bawah sini tuh ada kayak fuel tank, maka kapasitas di bawah jok ya, under seat itu akan luas karena nggak ada lagi fuel tank di sini. Dan ini akan membuat bagasi di bawah jok perkiraan saya akan cukup luas. Dan ini bagi ibu-ibu, bagi teman-teman perempuan pasti demen banget karena bisa naruh banyak banget barang di sini nih ya. Kita bisa lihat di sini
perkiraan saya rem belakangnya masih throttle ya, sementara rem depannya di sini terlihat menggunakan satu kaliper gede gitu ya, dan udah cakram. Kita bisa lihat ya dari sini. Nah, ini teman-teman sekalian ya, bentuk fullnya kayak begini. Menurut saya sih ya, setelah dilihat bentuk bannya yang cukup lebar gitu ya dan segala macamnya, menurut saya cukup proporsional gitu ya. Saya agak bingung kenapa pada saat penampakan di jalan tuh ban-bannya tuh lebih kecil-kecil kayak gitu teman-teman sekalian. Saya lihatnya itu adalah strategi decoy mungkin dari Yamaha ya. Mereka menggunakannya ban-ban kecil. Perkirakan bahwa motor ini akan menggunakan ban kecil. Padahal di produk mungkin mass produknya mungkin nanti akan menggunakan ban yang cukup lebar seperti ini. Nah, mudah-mudahan seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini adalah beberapa foto-foto, dua ya boleh bilang foto-foto awal yang disinyalir merupakan salah satu produk barunya Yamaha Indonesia ke depan di 2022 ini. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, teman-teman sekalian tadi udah lihat ya. Jadi penampakannya itu ya memang benar-benar sama gitu ya dibandingkan dengan beberapa foto-foto yang hadir spy shot di Indonesia selama ini. Dan perkiraan saya sih kalau melihat dari jeda waktunya sih bisa jadi sih produk ini akan hadir di awal tahun 2022 ini gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini akan menggantikan Vino gitu ya, apakah menjadi Villano baru gitu ya. Namun yang pasti motor ini tuh memiliki beberapa karakteristik yang boleh dibilang sama ya dengan beberapa produk-produk Yamaha Indonesia sebelumnya. Kayak misalkan kalau kita lihat dari jenis ban mungkin, terus habis itu jenis dari kipas pendingin yang ada di mesin belah kanan, terus habis itu dari fuel cap fillernya atau pengisi bahan bakarnya itu mirip banget dengan produknya Yamaha Indonesia sekarang kayak misalkan Frigo. Jadi perkiraan saya sih banyak common part ya dengan Frigo. Melihat dari foto-foto spy shot saya awalnya masih agak pesimis gitu ya. Waktu itu pesimis nih kok bentuknya rada jauh dari beberapa detail yang dihadirkan oleh Yamaha Indonesia di produk-produknya karena beda ya, bannya lebih kecil dan kayaknya lebih semok kayak gitu. Kayaknya nggak Yamaha banget. Tapi setelah melihat foto yang jelas ini teman-teman sekalian, saya ini tuh jujur ya di dalam diri saya sendiri sih memperlihatkan ada kayak boleh dibilang optimisme. Saya ngelihatnya optimisme hadir gitu ya di bawah. Sepertinya sih jika misalkan varian ini hadir terus dihadirkan livery atau dihadirkan dengan grafis-grafis dan pewarnaan yang tepat, motor ini akan punya kans atau potensi market yang lebih baik sih kalau menurut saya bila dibandingkan dengan varian produk Yamaha sebelumnya yaitu Yamaha Vino Series. Ya mudah-mudahan seperti itu aja ya, sehingga artinya market Indonesia jadi lebih banyak memiliki pilihan gitu ya terhadap produk-produk di masa yang akan datang mulai dari 2022 ini. Itu aja teman-teman sekalian, vlog kali ini, vlog singkat kali ini mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.